Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Yulia. Saya staf junior dari Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kalian boleh panggil saya Dokter Yulia. Oke, materi kuliah kali ini adalah tentang pelatih Helminths atau kalian kenal sebagai cacing pipih flatworm atau bahasa Inggrisnya. Jadi dia bentuknya pipih. Dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Cestoda dan Trematoda. Bahasa Indonesianya, kalau Cestoda ini cacing pita, Trematoda ini cacing daun. Jadi yang ini bahasa Inggrisnya tapeworm, cacing pita, Trematode ini biasanya menyebutnya fluke. Ada yang di liver, jadi bisa disebut liver fluke, golongan Trematoda. Ya, ini learning objektifnya, jadi kalian harus bisa describe dan explain. Describe klasifikasi, biology and life cycle, kemudian explain pathogenesis, clinical manifestation, diagnosis, sampai treatment and prevention. Oke, memang akan kami lebih detailkan untuk yang kompetensinya 4. Untuk kompetensi yang lain tetap kami jelaskan, tapi untuk kalian nice to know. Sebenarnya kalau dilihat kayak gini kelihatannya banyak ya. Waduh, ini kok ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak, banyak sekali. Tidak sebenarnya. Yang penting kalian ketahui Cestoda, yang penting kalian ketahui yang ini, Taenia. Trematoda, yang penting kalian ketahui yang Schistosoma. Meskipun sebenarnya yang lainnya ini juga bisa saja menjangkit manusia dan kita sebagai dokter juga seharusnya tahu, cuma kami cek lagi di SKDI, untuk yang terbaru kalian yang kompetensinya 4 itu Taenia dan Schistosoma. Jangan khawatir. Oke, Cestoda tadi disebut sebagai cacing pita. General karakteristiknya dia flat pipih ya, dorsoventral. Dorsoventral itu gimana? Depan sama belakang, depan sama belakang, bagian bokong itu flat pipih. Nah, ini dia bentuknya kayak pita ya, dia punya bagian-bagian tubuh yang namanya proglotit, kemudian dia punya scolex, punya kepala, dan dia juga punya stadium telur. Dan dia juga bisa membentuk kista jaringan di dalam tubuh. Ini Cysticercus bovis ini khas pada Taenia saginata. Jadi kalian akan menemui yang namanya scolex. Scolex ini kepala. Rostellum ini kait-kait yang ada di kepala. Proglotit atau strobila. Nama lainnya proglotit itu strobila. Atau segmen-segmen tubuhnya itu. Oncosfer ini di dalamnya telur atau sering disebut heksakan embrio. Cysticercus ini kista jaringan. Kista jaringannya bisa di jaringan bisa di otot, bisa yang di tempat lain. Hidatidkis ini khas pada spesies tertentu. Oke, kita masuk yang penting. Intinya inti core of the core. Jadi, taeniasis penyebabnya yang penting untuk manusia, kalian pelajari adalah beef tapeworm atau yang Taenia saginata sama pork babi, Taenia solium. Distribusi geografisnya kosmopolit, bisa ketemu di hampir seluruh dunia. Tapi untungnya pada daerah yang memang membatasi untuk makan babi itu jarang. Infeksinya jarang. Morfologinya dewasanya dia punya scolex. Sebenarnya ini ada lagi leher, neck, proglotit imatur, matur, dan gravid. Kemudian ukuran telurnya kecil sekali, 30 kali 35 mikron. Seperseribunya dari mili. Jadi bisa dibayangkan memang kecil sekali dan dapat dilihat pada pemeriksaan mikroskopis. Sampelnya apa ya? Nanti kita lihat. Nah, ini bentuk dewasanya. Jadi meskipun kepalanya kecil, lehernya kecil, dia bisa berenteng-renteng panjang, bisa sepanjang 10 meter, bisa sepanjang usus kalian sendiri 10 meter. Jadi
Dia proglotit itu kalian bayangkan seperti kopi sasetan, terus rentengnya lepas satu, lepas satu, lepas satu. Lah itu proglotit. Dia punya skoleks kepala, punya leher nek. Kemudian yang terus bertumbuh adalah proglotitnya. Proglotitnya terbagi menjadi 3. Ada yang imatur, ada yang matur, ada yang grafit atau yang sudah di dalamnya berisi telur. Oke, ini contohnya pada Taenia solium, ini bagian skoleks. Ini skoleks dan leher, nek. Kemudian di sini ada strobila yang imatur. Ini yang matur. Jadi yang matur ini sudah kelihatan ada ovariumnya sama genital pore-nya. Jadi ini nanti tempat keluarnya telur. Lah, terus ini yang udah grafit, jadi percabangan uterusnya semakin banyak dan ini penuh isinya telur dan dia rentengan kopi sasetannya sudah siap nih untuk ngelontok dari badannya dan keluar bersama feses. Oke. Nah, kalau ini yang Taenia saginata, oh sorry. Yang Taenia solium di sini di skoleksnya ada saker, kemudian di sini ada rostellum, ada kait-kaitnya. Oke, ini membedakan antara yang solium dan saginata. Kalau yang saginata, kalau saya diajari waktu saya kuliah dulu itu saginata depannya G, gundul. Gundul itu maksudnya tidak ada rostellum untuk kalian memudahkan menghafal ya. Kemudian untuk Taenia solium dia punya rostellum dan semuanya juga punya saker. Ada 4 saker, terus ini perbedaan dari skoleks, perbedaan dari proglotitnya. Yang solium ini dia lebih pendek-pendek proglotitnya pada proglotit grafit, sedangkan yang saginata ini lebih panjang. Seringkali disebut antara panjang dan lebar lebih panjang-panjang. Ya gitulah ya, ngerti kan ya? Pokoknya panjangnya panjang. Oke. Sedangkan kalau yang Taenia solium, antara panjang dan lebarnya itu sama. Dan seringkali disebut kalau Taenia solium itu percabangan uterusnya tidak sebanyak yang saginata. Jadi disebutkan kalau Taenia saginata bisa lebih dari 15, sedangkan yang solium itu antara 7 sampai 15 dari percabangan uterus. Kalau kalian praktikum boleh dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, 7 percabangan uterusnya. Kalau yang ini, oke lebih dari 15. Saginata gitu ya. Nah, ini gambaran jelasnya. Nah, ini bisa panjangnya sampai 5 sampai 7 meter. Hmm, kalau saya sekarang lagi berada di kamar. Di rumah saya ukurannya 2,5 kali 2,5 meter ini berarti bisa ngelipet 2 ya, kalau misalnya dia sekitar 5 meter. Karena Taenia saginata tadi dia lebih panjang, cenderung memang dia ukurannya juga jadi lebih panjang. Nah, ini yang khas. Kalau keluar bersama BAB, Taenia saginata usually escape motil, bergerak. Jadi pergerakannya itu kayak gini, set, 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 gitu. Sedangkan kalau Taenia solium, seringkali kalau dia keluar bersama feses itu tidak singly, nggak single, dia sukanya yang bergerombol. Jadi proglotitnya lebih dari 1 biasanya keluarnya. Bentuk telurnya antara yang saginata dan Taenia solium secara mikroskopis tidak bisa dibedakan. Bentuknya bulat, kasnya ada garis radier yang seperti kayak jeruji sepeda. Di dalamnya ada onkosfer. Bagian-bagian dari telurnya kalau saya baca di Manson, dia punya bagian outer, onkosfer, inner envelope, dan embryopore. Oke, kita masuk ke Taenia solium. Dia disebut human pork tapeworm. Jadi dia banyak terdapat pada babi. Yang banyak apanya? Nanti kita lihat di siklus hidupnya ya. Banyak pada orang yang mengkonsumsi daging babi yang mentah atau tidak matang.
Manusia bisa terinfeksi secara fekal oral. Nah, ini yang sering kebalik-balik nih. Kalau terinfeksi Taeniasis atau tapeworm infection, Taeniasis solium kalau makan Cysticercus cellulosa. Kalau mengalami Cysticercosis cellulosa itu kalau makan telur. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau makan telur, manusia terkena apa? Cysticercosis cellulosa. Kalau makan Cysticercus cellulosa, manusia kena apa? Taeniasis. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah Cysticercus cellulosa dapat menyebabkan cysticercosis? Jawabannya salah. Oke? Karena cysticercosis disebabkan kalau orangnya menelan telur. Oke, kita lanjut. Banyak di daerah Central South America, Sub-Saharan Afrika, South Asia, Cina. Ini ditengarai karena di sana masih makan daging babi mentah atau tidak matang. Nah, pada tahun 1970, di zaman saya sendiri pun belum lahir, papa mama saya pun juga belum menikah, di Irian Jaya, sekarang kita menyebutnya Papua, terjadi epidemik. Nah, sekarang kita mengalami pandemi, merasakan ya bagaimana rasanya pandemi. Nah, ini epidemik, jadi cuma di daerah tertentu itu aja di Irian Jaya. Karena di sana hygiene-nya sangat buruk dan babi ini seperti hewan piaraan, sehingga terjadi kasus sistiserkosis yang sangat banyak. Taunya dari mana? Karena banyak orang kejang. Jadi sistiserkosis itu bahayanya karena dia membentuk kista di dalam tubuh. Nah, kalau kistanya di otak, efeknya orangnya bisa kejang, bisa penurunan kesadaran. Oke, kita lanjutkan. Jarang pada komunitas yang orangnya memang tidak mengkonsumsi babi. Ini tadi sudah saya jelaskan secara morfologi, dia kasih dia punya rostelum di koleksnya, kemudian dia punya saker, proglotidnya antara panjang lebarnya hampir sama untuk yang Taenia solium. Kemudian percabangan uterusnya tidak lebih dari 15. Oke, ini siklus hidup. Saya sumbernya mengambilnya dari Manson, kalian boleh juga lihat dari CDC, tapi menurut saya ini cukup informatif. Di sini gambar babinya satu, gambar orangnya dua. Loh, kok bisa? Nah, ini kekhususan pada Taenia solium, bahwa manusia ini bisa bertindak sebagai definitive host atau natural host, dan juga bisa bertindak sebagai intermediate host. Dalam kasus apa? Dalam kasus cysticercosis. Oke, ini pertamanya kalau manusia makan telurnya Taenia. Kalau manusia makan telurnya Taenia, onkosfernya akhirnya lepas dan menjadi larva. Larvanya masuk ke pembuluh darah. Lah, kalau sudah ke pembuluh darah ini, sudah masuk jalan tol, dia bisa ke kota mana aja. Bisa, mau ke Surabaya bisa, ke Malang bisa, sampai Solo, sampai Jakarta bisa. Nah, kalau dia keluar kotanya ini, keluar kotanya ini sampai ke otak. Nah, bayangkan aja kalau kelilipan, pasti kan rasanya pedes, perih, bengkak gitu ya. Kelilipannya di otak. Nah, efeknya apa? Bisa akhirnya kejang, seperti yang tadi disebutkan kejadian di Irian Jaya, peningkatan kasus kejang, bisa jadi penurunan kesadaran atau gejala-gejala seperti stroke. Nah, dia jalan-jalannya ke mata. Waduh, ke mata, kelilipan aja kena debu. Kita susah ngelihat ya, burem ya, apalagi kalau ini cacing. Cacingnya ke mata, jadinya bisa mempengaruhi penglihatan. Atau subcutaneous tissue. Subcutaneous berarti di bawah kulit. Di jaringan di bawah kulit, di situ ada cacing, akhirnya bendol-bendol. Dan bisa juga di otot. Lah, berbeda kalau misalnya telurnya dari Taenia ini dimakan sama babi, di dalam tubuh babi akan membentuk Cysticercus. Cysticercusnya yang apa? Yang Cysticercus cellulosa. Cysticercus cellulosa di dalam daging babi ini kemudian sama manusia dimakan nih.
Dan efeknya apa? Dia akan menjadi dewasa di dalam usus halus. Dalam usus halus, kemudian dia lepas bersama feses, proglotitnya, telurnya pecah. Nah, ini hati-hati. Kalau tertelan manusia telurnya, manusia yang bisa mengalami sistiserkosis. Dan saya tidak tahu ya ini kabar gembira atau kabar buruk ya. Jadi manusia diketahui sebagai satu-satunya natural definitive host. Jadi apakah babi bisa mengalami teniasis? Jawabannya tidak. Babi mengalaminya cysticercus. Oke, paham? Next. Ini sarana untuk diagnosis. Sebentar saya pindah. Oke. Oh, sebelum diagnosis. Manifestasi klinis, cysticercosis. Ini tergantung kotanya tadi ya, kotanya yang kena mana. Kalau kota yang mempengaruhi masalah persarafan, ini pabrik listrik yang kena efeknya apa? Bisa epilepsi, kejang-kejang, vocal weakness, berarti kelemahan tapi yang vokal tidak general. Jadi di otak itu kan ada bagian untuk yang ngatur tangan, ngatur mata, ngatur hidung, ngatur semuanya ya. Kalau general begitu ada kelemahan general maka lumpuh total. Kalau vokal bisa misalnya belo aja atau misalnya tangannya yang lumpuh atau jarinya atau tidak bisa membau, tidak bisa merasa, itu masuk yang vokal. Extrapiramidal disorder. Kalau kalian sudah belajar neuro, sudah belajar eh, traktus piramidalis, gangguan di ekstrapiramidal ini biasanya gejalanya seperti tremor. Kemudian perubahan dari mental status, ini bisa hilang kesadaran, bisa status mentalnya yang terganggu. Kemudian mata tadi misalnya, kelilipan cacing di mata, akhirnya bisa mempengaruhi visus. Bisa akhirnya, aduh ini saya lupa ngedit lagi, blindness, harus ada L-nya nih ya, blind, buta. Kalau di jaringan subkutan akan muncul nodul subkutan. Nah ini loh bapak-bapak ini bukan kutil, bukan apa, tapi ini cacing di dalam tubuhnya. Nah ini Mister X, saya nggak tahu siapa. Ini ada kalsifikasi, jadi ada putih-putih. Jadi harusnya kan ini jaringan otak. Jaringan otak kan warnanya agak abu-abu ini, lah kok ada putih-putih. Kalau putih-putih ini mirip sama tulang. Tulang punya apa? Kalsium. Jadi ini dia putih-putih, dia mengalami kalsifikasi. Dicurigai karena ada kista di situ, ada cacingnya di sini, ada cysticercus. Bagaimana kita bisa tahunya? Lah, kalau di otot-otot ini kita bisa palpasi rasanya seperti apa, kayak kista gitu ya, kista jaringan, jadi ada genjur-genjurnya. Kalian belajar di BMS 5 saya rasa ya untuk yang nodul-nodul. Kemudian bisa kalau memang kelihatan kayak gini bisa kita ambil jaringannya, kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Atau bisa juga dari imaging. Imaging itu apa? Image dari foto, difoto, bisa di ronsen, di CT scan. Nah, ini juga hasil dari CT scan. Atau kita periksa serologisnya. Kalau sekarang yang lagi ngehits rapid test itu untuk melihat antibody. Nah, ini juga bisa. Ada pemeriksaan juga yang memeriksa antibodinya si eh, kok jadi skistosoma, tenia, aduh pikiran saya kemana-mana. Tadi mau ngomong COVID atau tes yang lain. Jadi misalnya pada orang yang kejang, kok kejang dan orangnya ada riwayat-riwayat deket-deket sama babi, coba sih saya ambil lumbal fungsi, cerebral spinal fluid, ngambilnya dari tulang belakang. Biasanya ada pleositosis atau peningkatan dari protein. Ingat ya, ini yang cysticercosis. Beda lagi dengan yang taeniasis, gejalanya cenderung jauh lebih ringan. Seringkali asimptomatik atau orang tanpa gejala. Ini bukan COVID, ini bukan COVID. Asimptomatik tidak ada gejala, atau gejala-gejala perut tapi yang ringan, misalnya kembung, mual, lemah, badan turun, nggak suka makan, konstipasi, diare, atau anusnya gatel-gatel. Bisa juga gejala-gejala nggak jelas seperti pusing, kurang
kurang darah, kurang duit, enggak, saya bercanda. Atau misalnya pusing diputusin pacar, oh enggak, saya bercanda juga. Dan khasnya kalau yang solium tadi, dia proglotitnya keluarnya secara bergerombol. Diagnosisnya kalau kita menemukan telur Taenia dari pemeriksaan mikroskop ini khas pada Taeniasis. Saya dulu pernah bertanya-tanya, kalau pada orang sistiserkosis, kenapa kok pemeriksaannya susah-susah ya? Misalnya histologi. Histologi itu susah loh, karena kita harus ngambil jaringannya, dipotong-potong, dilihat di mikroskop. Secara pembiayaan pun jauh lebih mahal. Imaging, CT scan itu juga mahal, Bu, Ibu, Bapak-bapak ya. Mahal biayanya kalau CT scan, apalagi serologis. Ini juga mahal. Kenapa kok harus pemeriksaan susah-susah? Bisa nggak sih kalau kita cek pakai pemeriksaan feses? Jawabannya sulit. Mungkin aja orangnya infeksinya karena taeniasis, jadi ada bentuk dewasa di tubuhnya, di intestin, dan ada sistiserkosis. Jadi di tubuhnya ada bentuk kista di jaringan. Itu mungkin saja terjadi, tapi jarang sekali. Seringkali pada orang yang sistiserkosis, pemeriksaan fesesnya negatif telurnya. Nah, ini terapinya, ini saya ambil dari Manson. Terapinya untuk sistiserkosis, drug of choice-nya praziquantel, second line-nya albendazole. Hati-hati pada cerebral sistiserkosis kalau memang gejalanya parah sekali. Klinisnya jelek lah ya, misalnya kita bilang. Boleh dikasih kortikosteroid? Boleh, tapi harus memang dengan pemantauan yang baik. Boleh dioperasi, direkomendasikan pada kista yang intraventrikular. Jadi kalau kalian sudah belajar neuro, ventrikel otak ini kan fungsinya untuk produksi dan mengalirkan dari cairan otak. Kalau cairan otaknya berlebihan ya misalnya ya di rumah kalian gotnya tersumbat, efeknya amber. Lah, kalau misalnya balon diisi air terus dibumpetin, efeknya apa? Balonnya melentung. Nah, balon melentung itu bisa terjadi kalau di otak apa namanya? Hidrosefalus. Nah, seringkali pada hidrosefalus itu peningkatan tekanan intrakranialnya sangat tinggi. Dan itu harus diturunkan. Gimana menurunkannya? Kalau memang dia bumpeti, si cacingnya harus dioperasi. Oke, ini ada rekomendasi untuk neurosistiserkosis. Di Manson dijelaskan ada yang parenkimal, ada yang ekstra parenkimal. Di sini dijelaskan bisa antiparasitic drug. Ini drug of choice-nya praziquantel dan albendazole. Bisa diberikan steroid. Dan selanjutnya ini bisa juga sampai endoskopi untuk kita lihat apakah harus open surgery dan antiparasitik atau bagaimana untuk keputusan selanjutnya. Bagaimana kalau yang taeniasis? Nah, ini saya mengambil dari 2 sumber. Bailey Gates and Garcia ini saya ambil dari Manson. Kalau menurut Manson itu yang manjur, yang mandi itu praziquantel. Kalau praziquantel nggak bisa niclosamid, itu katanya Manson. Tapi kalau katanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tentang panduan praktek klinis, kalau saya baca itu, udahlah albendazole aja gitu kalau katanya. PMA nomor 5 ini ya. Boleh albendazole, mebendazole, praziquantel pun juga boleh. Kontrol atau kita juga bisa bilang ini prevention ya. Gimana pencegahannya? Ini sebenarnya mirip loh ya. Ini improve sanitation, ini improve sanitation. Formal pig racing, ini berarti kita harus bikin peternakan babi ini yang saya mau bilang international class. Terstandar ISO, enggak. Jadi maksudnya yang hygiene-nya juga baik, yang terpisah dari manusia, yang pemberian pakannya juga baik, tidak terkontaminasi telur, cacing, bakteri, dan sebagainya, sehingga bikin si babinya jadi sakit.
Mas, kemoterapi. Kemoterapi bukan kemoterapi buat leukemia gitu-gitu bukan ya. Tapi maksudnya obat-obatan. Obat-obatan massal, jadi pemberian antiparasit secara massal sama vaksin yang sekarang juga masih research. Bedanya apa sama Taeniasisolium? Taeniasisolium ini bisa dicegah dengan kita makan daging babi yang benar-benar matang. Atau kalau enggak ya enggak usah makan babi deh ya. Biar enggak ketularan, oke? Oke, oke. Oke, sisolium sudah oke ya? Bisa memenuhi learning objektif? Oke. Sekarang kita masuk ya, Saginata. Beef. Saginata ini yang sapi, gundul, nggak punya rostellum. Terus proglotitnya dia lebih panjang. Cattle, cattle ini intermediate host. Manusia, the only definitive host. The one and only, gitu ya. Kok bisa sih manusia kok ketularan? Iya, ya kalau dia makan daging sapi yang di dalamnya ada Cysticercus bovis. Lah, kok bisa sih cattle ini jadi intermediate host? Ya iya, kalau dia makan makanan yang terkontaminasi human feces. Oh, human feces. Ada apa di human fecesnya? Ada telur. Ada telurnya Taenia saginata. Dan ini kabar baiknya, Cysticercus bovis ini tidak bisa berkembang di manusia. Jadi kalau habis aduh jelek banget sih. Habis BAB, dari BAB-nya itu ada telur, terus kita lupa cuci tangan nih, terus makan. Terus kira-kira manusia terinfeksi Taenia saginata? Enggak. Eh, kalau dia sudah ada telurnya ya dia bisa 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 sebagai, infeksi ya. Maksudnya dari telur, apakah manusia bisa ketularan Taenia saginata? Enggak. Manusia bisa ketularan kalau makan Cysticercus bovis. Cysticercus bovis ada di mana? Di dalam otot sapi. Oke. Oke ya. Dan dia ini highly motile. Ini disebutkan di Ethiopia ini area yang transmisinya intens. Beda kan kalau yang Taenia saginata ini manusianya cuma satu, sapinya cuma satu. Jadi ini intermediate host, ini definitive host. Nah, si sapi nih makan rumput-rumputan yang ada telurnya. Akhirnya di dalam tubuh si sapi ini ada Cysticercus bovis. Cysticercus bovis ini lah kok dimakan sama orang. Lah di dalam khususnya manusia ini akhirnya ada Taenia saginata. Loh, terus gimana? Ini nanti rantingannya akan terus lepas, lepas, lepas. Di dalamnya ada telur, kemakan lagi dan begitu seterusnya sehingga membentuk life cycle. Oh iya, pada terapi untuk yang solium tadi, jangan lupa untuk memastikan bahwa skoleksnya keluar. Karena kalau si skoleks ini masih nancep aja di dalam usus, dia akan terus berkembang, 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 berkembang. Nah, bisa terapinya diulang setelah 2 minggu. Gejala klinisnya gimana? Ini mirip-mirip dengan Taenia sisolium sebenarnya ya, simptomatik. Kemudian ini motil proglotit, seringkali orang itu mengeluh, "Lah, apa ini kok keluar cacing dari anus?" Nah, terus, irritable bowel symptom, jadi gejalanya sering kayak, mual, kembung, gejala-gejala nggak jelas, kayak gejala PMS gitu. Enggak, saya bercanda. Kemudian diagnosisnya ini sama juga dengan Taenia sisolium, jadi dengan pemeriksaan mikroskopis ditemukan telur, bisa juga molekuler teknik. Molekuler teknik misalnya apa? ELISA bisa, PCR bisa. Jadi kalau yang ELISA tadi itu kan untuk melihat serologisnya ya, untuk melihat antibodi. Untuk yang PCR buat melihat DNA-nya, apakah dia memang ada di situ atau enggak. Terapinya ini sama juga kayak Taenia sisolium, bisa pakai praziquantel, niclosamid ini kalau yang menurut Manson, yang menurut pemerintah Indonesia bisa albendazole atau mebendazole. Pencegahannya gimana? Cook meat to save temperatures. Ini saya copy paste dari enggak, copy paste. Saya ambil. Saya ambil dari Manson. Jadi memang harus pada suhu
tahu yang matang sampai cook, perfectly cook, nggak undercook. Kemudian sanitasinya juga harus yang baik. Jadi BAB manusia itu jangan sampai mengkontaminasi dari pakan hewan ternak. Ini yang masuk yang nice to know. It is nice you to know. Echinococcus granulosus ini yang tadi dia bisa menyebabkan hidatit kiss, hidatit sen, ingat ya, ada hidatit kiss, ada hidatit sen, hidatit disease, Echinococcus granulosus bentuknya seperti ini. Jadi manusia ini bertindak sebagai accidental host. Sebenarnya definitive hostnya ini adalah anjing, intermediate hostnya ini adalah sheep, babi, domba. Diagnosisnya dari radiologi, dari serologis, treatmentnya diambil kalau bisa sama diberi antiparasit. Selanjutnya Hymenolapis, yang terkenal adalah Hymenolapis nana dan Hymenolapis diminuta, dwarf tapeworm. Kemudian dia definitive hostnya itu sebenarnya tikus, jarang inman, bukan male. Bukan berarti female nggak bisa kena, ini maksudnya pada manusia. Intermediate hostnya dia insect atau arthropod. Ini telur yang Hymenolapis nana, ini telur yang Hymenolapis diminuta. Kasnya ada polar filamen kalau yang nana. Yang diminuta cuma ada bipolar thickening. Ini terapinya bisa dibaca. Kemudian ini delatum, Diphyllobothrium latum. Ini seringnya nggak keluar-keluar di ujian ya. Cestoda terbesar yang bisa menginfeksi manusia. Jawabannya adalah Diphyllobothrium latum. Bentuk telurnya seperti ini, dia punya operculum, punya knop, bagian opositnya dari operculum. Terus dia definitive hostnya itu manusia, bisa juga kucing. Ya, bisa juga kucing. Kemudian intermediate hostnya ada 2, cyclops sama fish. Ini bisa dilihat dari telurnya. Kemudian jadi Coracicidium dimakan sama cyclops dari Plerocercoid larva. Kemudian cyclopsnya dimakan ikan. Ikannya di dalam tubuhnya ini sudah ada larvanya dimakan manusia atau kucing. Terapinya bisa pakai praziquantel, paramomisin, niklosamid. Nah ini kasusnya dia sering menyebabkan anemia perniciosa atau anemia megaloblastik karena defisiensi vitamin B12. Oke, kita masuk yang trematoda. Nah, ini except-nya ini banyak ya. Except cystosoma, kecuali cystosoma. Wow, betapa cystosoma ini kecuali. Dan untungnya yang harus kita pelajari yang si kecuali ini. Jadi tidak terlalu sulit ya sebenarnya. Jadi dia punya stadium telur, terus dia khasnya adalah dia hermaprodit. Jadi antara yang jantan sama betina ini ada di dalam satu organisme. Skistosoma antara jantan betina ya bisa dibedakan. Jadi si jantan suka menggendong si betina. Aduh, romantis banget. Si betinanya digendong terus sama skistosoma. Terus biasanya bentuk infektifnya adalah metaserkaria kecuali skistosoma. Skistosoma bentuk infektifnya adalah serkaria. Port of entry-nya mulut, kecuali skistosoma. Port of entry-nya kulit. Jadi serkarianya masuk lewat kulit. Biasanya punya 2 intermediatus, kecuali skistosoma. Cuma 1 skistosoma intermediatusnya. Jadi klasifikasinya bisa dibagi menjadi dari ukuran atau habitatnya. Ukurannya kecil, sedang, sama besar. Kemudian habitatnya di intestinal, ada liver, pulmonari, sama blood. Intestinal contohnya Phaseolopsis busci, yang liver yang Phaseola hepatica gigantica, yang lung Paragonimus, kemudian yang blood ini Schistosoma. Si kecualinya kecuali. Intestinal ada Phaseolopsis busci, the biggest trematode. Tadi yang biggest cestode apa? Diphyllobothrium latum. Tuh.
Sekarang yang biggest trematode apa? Fasciolopsis fusci, betul. Oke, dia port of entry-nya oral, bentuk infektifnya metaserkaria, habitatnya ada di usus ya, usus halus ya. Definitive host-nya bisa pork, bisa human. Intermediate host-nya ada 2, jadi ini siput air dan dia seringkali ada di water plant, tanaman air. Terapinya apa? Pakai praziquantel. Gimana pencegahannya? Ini loh, masakan sampai mateng yo, Rek, yo. Oke, Rek. Praziquantel sampean tanaman air, ya. Oke, next. Liver trematode. Aduh, muka saya mengganggu ini ya. Kita pindah saja. Oh, kita tutup saja. Tuing. Oke. Oke, kalau dari ini bentuknya liver fluke, fasciola hepatica, gigantica, bedanya dari ukurannya sebenarnya. Yang buski belum tadi ya? Buski ini, nah ini loh bentuk sekanya ini. Sorry. Bentuk sekanya bergelombang ini, kayak renda-renda, sedangkan kalau yang ini hepatica dia tidak, dia bentuknya nggak ada indentasi. Kemudian dia intermediate host-nya masih siput air dan watercress juga, water plant. Definitive host-nya manusia dan herbivore animal. Kemudian bentuk infektifnya masih metaserkalia. Terapinya bisa pakai triclabendazole, betianol, dihidroemetin sama nitazoxanid. Pencegahannya sama kayak yang tadi Fasciolopsis fusci, ya ini dimasak sampai matang biar nggak bisa kemakan, nggak sakit. Oke. Nah, ini trio kuek-kuek yang mirip, Clonorchis sinensis, Opistorchis felineus, dan Opistorchis viverini. Ini juga habitatnya ada di liver, intermediate host-nya bukan tanaman air lagi, siput dan ikan. Untuk infektifnya masih metaserkaria. Kita bisa tahunya dari mana? Dari pemeriksaan feses sama aspirasi dari biliar atau serologis, terapinya praziquantel. Pencegahannya gimana? Ya ini, iwake dimasak sampai matang yo, Rek. Pulmonary Paragonimus. Nah, ini bentuknya Paragonimus. Nah, Paragonimus ini habitatnya di mana? Di paru-paru. Nah, ini bentuk telurnya. Ini yang dewasa, ini yang telur. Habitatnya ada di paru-paru, bentuk infektifnya metaserkaria, manusia sebagai definitive host, intermediate host-nya snail, siput, atau golongan crabs and crayfish. Diagnosisnya dari pemeriksaan feses, sputum, bronkoalveolar. Bronkoalveolar itu berarti mengambil aspirasi cairan dari bronkus, pemeriksaan serologis dan radiologis. Terapinya praziquantel, betianol. Pencegahannya adalah kita mencegah untuk makan udang-udangan yang tidak matang. Wow, kita masuk intinya inti. Blood nematode, schistosoma. Oke, ini saya bundernya. Kecil sih ya bunderannya ya. Semoga paham sih ya. Tak kasih muka korek. Nah. Oke. Nah, ini nih daerah endemisnya dari Schistosoma japonicum di Indonesia. At Far East. Sulawesi maksudnya ya, daerah Sulawesi ya. Schistosoma mansuni banyak South Amerika, Karibia, Afrika, Middle East, Hematobium Afrika dan Middle East. Oke, siklus hidupnya ini saya ngambil juga dari Manson. Sebenarnya mirip sih sama CDC, cuma saya lebih suka gambar ini karena, nah ini loh ketok endoke rek, bentuk telurnya beda ya. Yang Japonicum itu kayak bunder-bunder ya apa ngono. Kalau yang Mansoni sama Hematobium itu masih lebih lonjong dan dia punya, Hematobium ini punya terminal spine, Mansoni punya lateral spine. Kemudian dia butuh intermediate host-nya, di sini beda spesiesnya. Jadi kalau yang Japonicum dia Oncomelania, kalau yang lain ini ada namanya sendiri-sendiri. Akhirnya
Kemudian miracidiumnya lepas jadi serkaria, serkaria masuk lewat kulit, nggak mesti sikil ya, nggak mesti sikil ya. Kulit loh pokoknya ya, bisa tangan, bisa kaki, bisa pipi. Oke. Masuk kemudian dia jalan-jalan lewat jalan tol. Aduh, jalan tol peredaran darah bisa masuk awalnya di paru-paru, jantung, liver. Akhirnya dia sampai di mesenteric vessel, mesenteric venule. Kalau yang hematobium dia di bladder, di vesikalis. Kalau yang lainnya di mesenterik. Ada yang superior, ada yang inferior. Nah ini nih, kronik skistosomiasis ini terjadi karena telurnya ini membuat jadi penyebab dari peradangannya itu karena saat si dewasanya meletakkan telur, di situ mengakibatkan respon inflamasi. Respon inflamasi di jaringan. Kalau respon inflamasinya di jaringan liver, efeknya akan menyebabkan kerusakan liver. Kalau kalian sudah belajar gastro, kalian akan dengar tekanan portal tekanan portal vein hypertension, jadi hipertensi portal. Karena bisa dari peletakan telurnya si skistosoma ini. Hipertensi portal itu efeknya bisa ke seluruh tubuh. Jadi ada yang namanya asites, penumpukan cairan di perut, bukan gendut tuh ya, itu lemak kalau asites, penumpukan cairan di perut, kemudian di perutnya ada kelihatan vena-venanya membesar. Kemudian ada bisa juga pelebaran varises esofagus, pelebaran vena daerah esofagus sehingga kalau pelebaran pembuluh darah di esofagus gampang pecah, orangnya bisa muntah darah, bisa BAB-nya berdarah, melena. Hipertensi portal yang lama-kelamaan obstruksi dari liver itu akibatnya juga bisa menyebabkan gagal hati atau namanya sirosis hepatis. Nah, kok bisa muncul gejala-gejala tersebut? Serkaria masuk lewat kulit, akhirnya bisa bikin dermatitis, bisa bikin gatal-gatal. Kemudian metabolit toksik yang keluar saat skistosomule ini berkembang bisa menyebabkan fever urtikaria, demam urtikaria, eosinofilia, dan leukositosis. Ini sering disebut Katayama syndrome. Terus pada saat peletakan telur, kalau hematobium seringkali menyebabkan hematuria, jadi kencingnya berdarah, karena kan hematobium tadi dia posisinya di vena vesikalis. Sedangkan Mansoni japonicum seringkali menyebabkan diare atau disentri karena di situ ada peradangan. Jadi efeknya diare disentri pada yang Mansoni atau japonicum dan seringkali juga berdarah. Ini hematobium, hematuri. Ini intermediate host-nya hematobium. Ini oncomelania, intermediate host-nya dari japonicum. Cilik rek, sama ini rek, kurang dari sak senti untuk telu. Cilik banget, cuwilik mekiti. Kecil, oke. Nah ini plexus mesentericus superior untuk yang japonicum, untuk yang Mansoni yang inferior, yang hematobium yang vesikalis. Nah, bolak-balik dikandani yo, ojo lali yo. Kalau meletakkan telur akan menyebabkan peradangan. Kalau kemudian telurnya ini juga bisa keluar bersama feses atau urin. Gejala klinisnya pada keadaan akut limfadenopati, tadi yang saya sebutkan ada Katayama syndrome, ada urtika, fever, eosinofilia, leukositosis, kemudian ini BAB-nya bisa berdarah, hepatosplenomegali, jadi karena tadi obstruksi akibat peletakan telur, terus bengkak, limpa, hepar ambil liver lah podo ae yo. Hepatosplenomegali, limfadenopati. Pada kondisi yang akut tadi saya sebutkan ada portal hypertension, abdomen distension ini atau asites,
hepatosplenomegaly sampai akhirnya gagal hati atau sirosis. Chronic kidney failure, jadi antara liver terus sama ginjal ini juga berhubungan, jadi bisa mengakibatkan anemia, hipertensi, gagal jantung juga utamanya yang right heart failure, intestinal polyposis, jadi seperti ada kutil-kutil, aduh kok kutil, tumor lah ya. Tumor-tumor di usus. Terus ini hubungannya sama liver, gangguan liver. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya gimana? Kalau kita temukan telur di feses, bentuknya seperti Manson ini kalau ada yang lateral spine, hematobium ini yang terminal spine, Japonicum, sakjane ono rek spine tapi rudimenter. Mengkeret. Lah, spine mengkeret ini punyanya Japonicum. Yang bisa ketemu di feses Mansoni Japonicum, yang di urin hematobium. Ya, Japonicum juga bisa di urin juga. Nah, ini bentuk dewasanya. Japonicum ini halus, mulus, Japan. Ada yang analoginya kalau Japan, orang Jepang, mulus-mulus gitu ya. Sementara yang lain kasar. Quartz kasar tuberkelnya. Terus yang jelas betinanya masuk ke dalam tubuhnya yang jantan. Nah, ini untuk membedakan dari morfologinya. Ini habitatnya mesenteric vein. Untuk yang Mansoni, Japonicum juga mesenteric, Hematobium vesicalis. Ini bonus untuk intercalatum sama mekongi. Ini untuk ukurannya ada sedikit perbedaan. Ada yang mirip-mirip, ada yang beda. Terus ini tuberkelnya. Nah, kalau yang Japonicum nggak punya tuberkel, jadi halus mulus. Hematobium itu sebenarnya juga halus, yang paling kasar yang Mansoni. Terus ini dari telurnya, bentuknya bulat, oval, bulat oval. Terus dia punya lateral spine. Japonicum itu punya, tapi juga mengkeret ya itu tadi ya. Terus yang hematobium ini yang terminal. Nah, ini bisa kalian pelajari lagi. Ini saya ambilnya dari Manson juga. Nah, terapinya menurut peraturan Menteri Kesehatan untuk yang Mansoni hematobium intercalatum dosisnya 40 mg kilobat. 40 mg per kilo per hari oral dan dibagi dalam 2 dosis. Untuk yang Japonicum lebih gede rek, dosisnya rek 60 mg per kilo berat badan per hari. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sih untuk transmisinya butuh apa nih, misalnya Japonicum oncomelania, daerah distribusi geografisnya, ini gejala-gejalanya, dan ini dosis obat yang direkomendasikan. Oke, wah ini sudah di akhir dari kuliah saya. Ini saya share di Google Classroom, misalnya ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di Google Classroom-nya dan kerjakan kuisnya dengan baik ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.